斗罗大陆又有新意，好神奇的光芒！生灵之力，这柄鹤刀。近来精神之海，一起重建他们。Babak semifinal dari babak round robin akhirnya dimulai di mana Akademi Shrek yang dipimpin oleh Wang Qiwer akan melawan Akademi Teknik Kekaisaran Sun Mun. Untuk kedua belah pihak, pertarungan ini bukan hanya tentang kualifikasi untuk maju ke babak selanjutnya, melainkan pertempuran hidup dan mati. Permusuhan antara kedua akademi terlalu dalam. Wang Qiwer berdiri dan perlahan berjalan memasuki aren pertarungan. Di sisi lain, seorang pemuda yang merupakan tim cadangan dari tim Sun Mun melompat ke atas arena. Ketika wasit memulai pertandingan, Wang Qiwer segera melesat maju seperti peluru meriam emas saat suara teredam bergema. Ye Chanxiang juga tidak tinggal diam, 2 cincin jiwa kuning dan 3 ungu bangkit dari kakinya. Setelah itu cahaya hitam melintas di tubuhnya memperlihatkan kerangka hitam dengan aura menakutkan. Saat cincin jiwa pertama Ye Chanxiang bersinar, kerangka itu menjadi 2 kali lipat lebih besar. Singkatnya, dengan kekuatan mengerikan yang dimiliki Wang Qiwer melesat dan tiba di depan skeleton Ye Chanxiang. Tinju emas segera dilepaskan yang dengan kejam menghantam skeleton yang merupakan jiwa bela diri Ye Chanxiang. Setelah jiwa bela diri Ye Chanxiang terluka, Ye Chanxiang memuntahkan seteguk darah segar. Ia juga menderita serangan balasan. Ye Chanxiang sangat terkejut setelah melihat kecepatan yang ditampilkan Wang Qiwer. Ye Chanxiang bergumam pelan mengatakan, "Mengapa Wang Qiwer begitu cepat? Bukankah dia seharusnya tipe serangan? Mengapa dia lebih cepat dari tipe agility?" Di bawah panggung, Xiao Hongchen sudah sangat marah sehingga dia berdiri. Dia bisa mengatakan bahwa Ye Chanxiang telah sepenuhnya ditekan termasuk semangat juangnya. Ye Chanxiang tidak lagi memiliki peluang untuk menang. Namun Ye Chanxiang masih berusaha berjuang. Ye Chanxiang dengan cepat melepaskan skeletonnya. Saat ia melepaskan jiwa bela dirinya, Ye Chanxiang juga mempersiapkan alat jiwanya secara bergantian. Ye Chanxiang melepaskan meriam jiwa pertamanya. Saat meriam jiwa melepaskan tembakan, cahaya emas segera dipancarkan dari tubuh Wang Qiwer memecahkan peluru meriam yang mengarah ke arahnya. Setelah itu Wang Qiwer menghancurkan meriam dengan tinjunya, namun Wang Qiwer juga dipaksa mundur beberapa langkah. Wang Qiwer segera merilis tombak naga emasnya dan sekali lagi melesat ke depan. Zheng Zan memantau pertarungan mereka. Tepat saat barier dihancurkan, dia sudah berada di depan mereka berdua. Sebagai wasit, ia harus melakukan yang terbaik untuk mencegah pertumpahan darah. Saat Zheng Zan berusaha memblokir tombak naga Wang Qiwer, Zheng Zan sangat terkejut dan dengan cepat menarik tangannya ketika telapak tangannya bersentuhan dengan tombak naga emas. Dia tidak berani memblokir serangan Wang Qiwer secara langsung. Sementara itu, Wang Qiwer berhasil menusuk bahu Ye Chanxiang. Seluruh tubuh Ye Chanxiang menegang ketika tombak menembus bahunya. Kekuatan jiwanya benar-benar habis setelah ia menderita serangkaian serangan Wang Qiwer. Pada saat ini Ye Chanxiang benar-benar mati di tangan Wang Qiwer. Melihat kejadian ini, Zheng Zan memelototi Wang Qiwer dengan marah, namun Wang Qiwer bahkan tidak memandangnya. Wang Qiwer berbalik dan berjalan menuju pusat panggung. Sementara itu semua orang dari tim Sun Mun berdiri dengan ekspresi marah di wajah mereka. Salah satu anggota tim mereka baru saja mati. Meng Hongchen melompat ke atas panggung. Dia tidak bisa membiarkan anggota timnya mati satu persatu. Oleh karena itu, Meng Hongchen akan menjadi petarung kedua dari tim Sun Mun. Ketika wasit memulai pertandingan, Meng Hongchen tidak segera melepaskan alat jiwa pertempuran jarak dekatnya. Sebagai gantinya, dia melepaskan jiwa bela dirinya. Lapisan biru es yang tampak aneh menelan seluruh tubuhnya. 2 cincin kuning, 2 ungu dan 2 cincin jiwa berwarna hitam dengan cepat menyala mengungkapkan kultivasi Meng Hongchen sebagai kaisar jiwa. Semua penonton bersorak ketika mereka melihat 6 cincin jiwa Meng Hongchen. Cincin jiwa pertama dan kedua Meng Hongchen bersinar secara bersamaan. Cahaya biru es tiba-tiba menyebar dari kaki Meng Hongchen. Meng Hongchen berusaha memprovokasi Wang Qiwer dengan mengatakan bahwa meskipun serangan Wang Qiwer sangat kuat, namun domain Ice Venomnya akan perlahan melemahkan Wang Qiwer. Tidak peduli seberapa kuat Wang Qiwer, dia masih akan diracuni jika dia tidak memiliki ultimate es seperti Huo Yuhao. Meng Hongchen lanjut mengatakan bahwa bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Wang Qiwer di babak ini, Wang Qiwer juga tidak akan bisa bertarung di babak tim begitu racun katak es miliknya bekerja di tubuh Wang Qiwer. Ketika itu terjadi, tim Sun Mun pasti akan memenangkan pertandingan. Meng Hongchen sangat cerdas,
berhadapan dengan seseorang seperti Wang Qiwer yang sangat mahir dalam pertempuran jarak dekat, racun adalah senjata terbaik untuk melawannya. Namun Meng Hongchen dan Zheng Zan tertegun ketika Wang Qiwer tidak melakukan serangan. Sebagai master jiwa pertempuran jarak dekat, Wang Qiwer tidak berniat untuk maju. Sebagai gantinya, dia mengambil langkah dengan kaki kirinya, bagian atas tubuhnya setengah berputar. Wang Qiwer mengangkat tombak naga emas ke bahunya dengan tangan kanannya dan merentangkannya. Meng Hongchen tiba-tiba merasakan aura yang tak terlukiskan dan menakutkan di sekitar tubuhnya. Ketika dia melihat Wang Qiwer sekali lagi, dia melihat mata Wang Qiwer bersinar aneh. Dua ujung tombaknya memancarkan cahaya keemasan menyilaukan. Seluruh tubuh Wang Qiwer mulai bersinar. Lapisan sisik emas menyebar dari tombaknya dan menjalar ke seluruh tubuhnya. Segera sisik-sisik itu menelan seluruh bagian tubuh Wang Qiwer. Keterampilan jiwa pertama tubuh, naga emas dan keterampilan jiwa kedua, kekuatan naga segera dirilis secara bersamaan. Yu Hao yang berada di kursi penonton menggunakan deteksi spiritualnya sehingga dapat mengetahui lebih baik dari orang lain. Yu Hao tahu bahwa Wang Qiwer tidak hanya menggunakan dua keterampilan jiwanya. Huo Yu Hao juga tahu bahwa Wang Qiwer telah mengaktifkan kemampuan bawaan naga emasnya. Kekuatan mengerikan naga emas hingga batasnya. Huo Yu Hao menggunakan kekuatan spiritualnya yang besar untuk merasakan semua yang sedang terjadi. Yu Hao menemukan bahwa pada titik ini, ada garis yang menghubungkan Wang Qiwer dan Meng Hongchen. Wang Qiwer seperti gunung berapi yang akan meletus kapan saja. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan percikan emas yang intens. Meskipun seluruh tim Sun Moon tahu bahwa pemimpin tim Shrek sangat kuat, mereka tidak berharap Wang Qiwer akan sekuat ini. Kemampuan Wang Qiwer berada di luar apa yang dibayangkan Meng Hongchen. Meng Hongchen dengan cepat mengakhiri dua keterampilan jiwa pertamanya. Baju zirah biru es dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Itu adalah alat jiwa kelas 6 tipe pertahanan. Meng Hongchen menarik napas dalam-dalam dan lapisan demi lapisan cahaya biru sedingin es mulai bangkit dari tubuhnya. Raungan naga terdengar dan kepala naga besar akhirnya bangkit. Cahaya keemasan yang menyilaukan mulai membentuk tubuh naga sementara aura yang menakutkan membuat semua orang ketakutan. Saat raungan naga sekali lagi terdengar, naga emas dengan kejam melesat ke arah Meng Hongchen. Namun sebelum naga emas tiba di hadapan Meng Hongchen, adegan tak terduga terjadi. Meng Hongchen dengan cepat mengangkat kedua tangannya dan mengakui kekalahan. Pada saat yang sama, Meng Hongchen mengaktifkan bariernya sebagai pertahanan. Setelah mendengar perkataan Meng Hongchen yang telah mengakui kekalahannya, Zheng Zan segera bertindak. Sebuah penghalang putih bangkit dan mencoba menghentikan tombak naga emas. Namun kekuatan serangan naga emas terlalu kuat dan langsung menembus penghalang. Zheng Zan berdiri di depan Meng Hongchen dan membentuk perisai dengan kedua tangannya. Jing Hongchen tidak bisa duduk lagi, dia berdiri dan menyaksikan kedua serangan bertabrakan. Ekspresinya berubah serius. Pada saat ini, Zheng Zan menggunakan alat jiwa yang sangat kuat yang dia andalkan untuk menjadi terkenal. Itu adalah alat jiwa kelas 9 tipe pertahanan, tapi dari kelihatannya, sepertinya tameng itu tidak unggul. Dari segi kualitas sepertinya tidak lebih baik dari tombak naga emas dan naga emas Wang Qiwer. Bentrokan antara keduanya berlangsung selama beberapa saat sebelum semuanya mereda. Zheng Zan menghela nafas lega dan menundukkan kepalanya untuk melihat Divine Unbreakable Shield-nya. Dia sangat terkejut setelah menemukan ada lekukan di tengah perisai miliknya. Wang Donger menebak dengan mengatakan bahwa Wang Qiwer tidak menggunakan terlalu banyak kekuatannya dalam pertarungan pertama. Lawan pertamanya jauh lebih lemah darinya, namun berbeda untuk Meng Hongchen. Racun esnya sangat sulit ditangani. Wang Qiwer jelas memiliki tujuan untuk membunuh Meng Hongchen, namun Meng Hongchen terlalu licik dan mengakui kekalahan pada menit terakhir. Huo Yu Hao mengangguk dan mengatakan bahwa Meng Hongchen memang licik. Dia hanya mengakui kekalahan setelah Qiwer melepaskan serangan penuhnya sehingga wasit turun tangan. Itu lebih seperti duel di antara Wang Qiwer dan wasit Titer Douluo. Sementara Meng Hongchen kalah dalam pertarungan ini, dia tidak kehabisan energi atau terluka sama sekali. Ini bukan hal yang baik untuk Shrek. Sementara itu Wang Qiwer telah menghabiskan setidaknya 40% dari kekuatan jiwanya. Wang Qiwer berdiri diam di atas panggung, tatapan penyesalan muncul di matanya. Dia sangat percaya diri dalam serangannya tetapi dia ditipu oleh lawannya. Meskipun dia menang, dia tahu bahwa dia telah kalah dalam hal taktik. Wang Qiwer segera mengeluarkan 2 botol susu untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Sementara itu di sisi tim Sun Moon, Meng Hongchen meninggalkan panggung dan menginstruksikan anggota yang bersaing berikutnya dengan beberapa kata. Setelah itu dia mendiskusikan berbagai hal dengan Xiao Hongchen dan anggota lainnya. Singkat cerita, peserta ketiga dari tim Sun Moon yang bernama Ding Xiaobu memasuki arena kompetisi. Setelah wasit memulai pertarungan, Ding Xiaobu dengan cepat melompat ke satu sisi. 15 garis lampu menyala.
Itu adalah pendorong jiwa yang telah dengan cermat ditempatkan di tubuhnya. Ding Xiaobu merupakan insinyur jiwa tipe agility jarak dekat. Sementara itu Wang Qiwer menarik tombak naga emas dari tanah dan mengejar Ding Xiaobu. Ding Xiaobu tidak mau bertarung secara langsung dengan Wang Qiwer dan mulai berlari berputar-putar. Tatapan Wang Qiwer menjadi lebih tajam dan lebih tajam. Dia tahu bahwa ini adalah strategi yang khusus digunakan untuk melawannya. Lawannya sedang mencoba yang terbaik untuk menghabiskan kekuatan jiwanya. Wang Qiwer mendengus dingin dan tiba-tiba meledak ke depan saat dia menggerakkan jari kakinya ke tanah. Dia dengan cepat melompat dan menggunakan persepsi Golden Dragon-nya untuk memprediksi gerakan Ding Xiaobu. Tombaknya berubah menjadi cahaya keemasan yang menusuk langsung ke dada Ding Xiaobu. Ekspresi Ding Xiaobu berubah saat dia melihat tombak mengarah langsung ke dadanya. Dua lapisan cahaya keemasan dilepaskan dari tubuh Ding Xiaobu pada saat yang sama untuk memblokir tombak naga Wang Qiwer. Pada saat berikutnya Ding Xiaobu mengangkat meriam hitam ke bahunya sebelum menembakkan peluru hitam ke arah Wang Qiwer. Peluru itu berubah menjadi jaring hitam besar yang tampaknya tertutup minyak. Tatapan tajam di mata Wang Qiwer berkedip berulang kali sebelum dia mengangkat tombaknya. Cahaya merah bersinar dari matanya. Kekuatan jiwanya dilepaskan secara bersamaan. Wang Qiwer mengayunkan tombak di tangannya dan dua garis cahaya merah keemasan menyala. Jaring hitam yang datang ke arahnya dengan mudah dihancurkan. Detik berikutnya Ding Xiaobu mengaktifkan dua barrier lainnya di bawah gempuran habis-habisan Wang Qiwer. Wang Qiwer dengan dingin mendengus mengatakan, "Saya ingin melihat berapa banyak barrier yang Anda miliki." Cincin jiwa ke-6 Wang Qiwer menyala. Wang Qiwer dipenuhi aura yang sangat kuat saat dia berdiri tegak memegang tombaknya. Matanya berubah menjadi haus darah dengan cahaya merah di sekitarnya. Melihat aura Wang Qiwer, Ding Xiaobu mulai mesara ketakutan. Dia dengan cepat berteriak dan mengakui kekalahannya. Ding Xiaobu jatuh ke tanah dengan ketakutan. Sebelumnya Wang Qiwer hanya menggunakan keterampilan jiwa pertamanya dan kedua sebelumnya untuk membunuh Ye Chanxiang. Wang Qiwer juga telah memaksa Meng Hongchen untuk mengakui kekalahan tanpa bahkan menggunakan satu keterampilan jiwa. Namun pada saat ini Wang Qiwer telah menggunakan keterampilan jiwa ke-6-nya. Bagaimana mungkin Ding Xiaobu tidak merasa ketakutan? Wang Qiwer menatapnya dengan dingin dan berkata bahwa semoga Ding Xiaobu memiliki keberuntungan di babak tim nantinya. Setelah Wang Qiwer berbicara, dia segera menyimpan tombak naga emasnya. Dia sekali lagi mengambil dua botol susu dan berbalik berjalan menuju Zhengzhan. Wang Qiwer mengatakan akan menyerah pada beberapa babak eliminasi individu yang tersisa dan langsung memasuki babak tim. Ketika Ding Xiaobu berjalan turun dari panggung, dia ditampar oleh Xiao Hongchen. Xiao Hongchen mengatakan, "Apa yang kamu lakukan? Kamu memiliki begitu banyak barrier yang tak terkalahkan. Mengapa kamu mengakui kekalahan?" Ding Xiaobu mengakui kesalahannya dan menjelaskan kalau dia sangat takut ketika Wang Qiwer menggunakan keterampilan jiwa ke-6-nya. Xiao Hongchen menepuk pundak Ding Xiaobu dan menjelaskan kalau mereka tidak boleh kalah di babak berikutnya. Saat ini anggota mereka yang tersisa adalah 6 orang. Jika mereka kalah lagi di babak berikutnya, Pangeran Mahkota tidak akan membiarkan mereka hidup. Xiao Hongchen menoleh ke salah seorang rekan satu timnya yang bernama Lan Xiu dan berkata bahwa mereka harus mengubah strategi mereka dalam putaran tim ini. Lan Xiu mengangguk dan mereka berenam berkumpul bersama untuk membahas strategi mereka. Di sisi lain, Akademi Shrek memiliki beberapa menit untuk menyesuaikan taktik mereka sebelum putaran tim dimulai. Huo Yuhao mengawasi mereka dari kursi penonton. Dengan kekuatan spiritual Yuhao, dia dapat mendengar apa yang mereka diskusikan. Singkat cerita, beberapa menit telah berlalu, pertarungan tim antara Akademi Shrek melawan Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon akhirnya dimulai. Namun sebelum pertarungan dimulai, Wang Qiwer tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia berbalik untuk melihat Huo Yuhao. Huo Yuhao menatapnya tanpa ekspresi dan tanpa emosi di wajahnya. Wang Qiwer sedikit terkejut. Dia memicingkan matanya lalu dengan cepat memimpin anggota timnya membentuk formasi segitiga. Singkatnya pertarungan dimulai. Wang Qiwer mengangkat tangan kanannya dan tombak naga emas muncul di telapak tangannya. Setelah itu dia melompat maju dan melemparkan tombaknya ke arah lawan. Di sisi lain, Qiyuyi merilis perisai bundar berukuran besar muncul di telapak tangannya yang dengan cepat memblokir serangan Wang Qiwer. Wang Qiwer meledak ke depan seperti sambaran petir. Kekuatan jiwa emas yang intens dilepaskan dari tubuhnya. Sisik naga emas menutupi tubuh Wang Qiwer ketika cincin jiwa pertama dan keduanya dirilis. Anggota lain Shrek juga tidak tinggal diam. Ningtian segera merilis jiwa bela diri tipe dukungan terbaik di dunia. Itu adalah pagoda 7 warna. Ningtian mengendalikan 4 dukungan pada saat yang sama. Dengan dukungannya,
Aura Wang Qiwer melonjak pesat, sementara itu Dai Huabin, Zulu, Lan Susu, dan Lan Luoluo juga dengan cepat melesat pada saat yang sama. Qiu Yi dipaksa mundur 2 langkah saat perisai di tangannya dipukul oleh tombak emas Wang Qiwer, namun tim Sun Moon mulai membalas pada titik ini. Racun mematikan dari Meng Hongchen perlahan menyebar ke seluruh arena. 9 bola cahaya perak juga naik ke darah membentuk busur yang melesat keluar menghalangi jalan Wang Qiwer. Di belakang duo Hongchen, mata Lan Xiu bersinar dengan cahaya perak. Lan Xiu adalah master jiwa tipe kontrol utama tim Sun Moon. 9 bola cahaya perak ini disebut 9 kemuliaan. Lan Xiu adalah seorang guru jiwa tipe spiritual yang langka. Berdasarkan kekuatan spiritualnya yang luar biasa, ia telah menunjukkan bakat luar biasa dalam menggunakan dan mengendalikan alat-alat jiwa sejak ia masih muda. 9 garis cahaya perak berpotongan di udara membentuk penghalang yang menahan gelombang serangan Shrek. Lan Xiu mengatakan kalau ia akan secara pribadi menangani Wang Qiwer sementara sisanya akan diserahkan kepada anggota tim lainnya. 9 bola logam berkumpul bersama membentuk gumpalan cahaya perak yang jatuh ke arah Wang Qiwer. Wang Qiwer dipaksa mundur ke belakang. Dia mengangkat tombak naga emasnya dan sekali lagi melemparkannya namun dipantulkan oleh 9 bola logam Lan Xiu. Di bawah panggung, ekspresi semua orang dari Sekte Tang berubah ketika mereka melihat adegan ini. Mereka mencegah Wang Qiwer menggunakan kekuatannya. Ini sangat membatasi kemampuan Shrek. Ketika Wang Qiwer dipaksa mundur, Xiao Hongchen muncul di samping Wang Qiwer. Terlihat 7 cincin jiwa perlahan menyala di sekujur tubuh Xiao Hongchen. Putaran tembakan artileri yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan. Pada saat ini tim Shrek sepenuhnya telah ditekan. Tidak ada yang menduga situasi ini akan terjadi. Tim Sun Moon telah menyembunyikan kemampuan asli mereka sampai sekarang.